POMG Talk sore hari ini. POMG Talks itu nggak pernah nggak keren. Dan pastinya sore ini tambah keren lagi karena memang membahasnya mengenai orang tua dan anak, which is dengan topik adalah ngobrol asik dengan anak zaman now. Berarti kalau anaknya aja zaman now, orang tuanya pun juga harus zaman now, ya nggak sih Bapak Ibu? Kalau nggak sama, nanti malah keteteran. Nah, untuk itu selamat sore dan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ucapkan selamat datang untuk yang terhormat Bapak Bimo Sasongko, BSAE, MSIE, MBA, selaku Ketua Umum POMG SMA Lab School Jakarta. Dan juga selamat sore untuk Bapak Suparno, SPDMM, selaku Kepala SMA Lab School Jakarta. Dan juga selamat datang Mbak Winda Ferhati, sebagai Ketua Umum ILABS, Ketua Umumnya anak-anak juga, yang telah bergabung sore hari ini, dan juga merupakan alumni dari SMA Lab School Jakarta Angkatan 87. Dan juga selamat datang, selamat sore untuk Bapak Ibu Guru SMA Lab School Jakarta, dan juga seluruh pengurus POMG SMA Lab School Jakarta, beserta Korti SMA, dan juga orang tua murid yang sudah hadir sore hari ini, dan juga murid-murid SMA Lab School Jakarta. Lab School, Jaya, Jaya, Jaya. Dan tidak lupa, selamat datang yang paling istimewa kami sampaikan untuk Mbak Laura. Halo Mbak Laura Fertiana. Halo, Apa kabar Mbak Laura? Salam kenal Mbak Laura Fertiana, SEMM CHCHT, yang kita kenal juga ternyata sebagai alumni dari SMA Lab School Jakarta Angkatan 88. Adik kelasnya Mbak Winda ya, berarti ini ya. Iya, betul. Dan juga sekarang dikenal sebagai holistic therapist, motivator, HR consultant, dan juga founder dari Yayasan Gambar Bagus. Selamat sore Mbak Winda, terima kasih sudah bergabung dan meluangkan waktunya sore hari ini. Kemudian kita lanjutkan juga pada sore hari ini ada penampilan istimewa Bapak Ibu. Kita kedatangan tamu untuk persembahan lagu dari Bapak Insinyur Mirza Pahlevi MSc. Beliau adalah orang tua murid dari SMA Lab School Kebayoran, Jakarta Selatan, dan juga sebagai praktisi startup inkubator. Kepada Bapak Insinyur Mirza Pahlevi, apakah sudah bisa dibuka mic-nya? Siap, insya Allah. Nah, sudah hadir di sini Pak Mirza, monggo. Ya, assalamualaikum Bapak Ibu, Pak Suparno nih. Saya diminta Pak Bimo gitu. Wah, siap, makasih karena Pak. Ya sudah lama dekat. Keren. Ya, ini itu anak saya ada dekat itu. Dia sekarang semester 4 di ITB, alhamdulillah. Lab School Kebayoran, SMP dan SMA. SMA-nya jadi angkatan 16 katanya gitu. Siap. Oke, jadi ini juga supaya ini nih sekalian introduction, nanti mungkin nggak tahu Anissa bisa kasih, saya mau rada ngusulin ekskul di lab school untuk ngasih ke arah startup gitu Pak, entrepreneurship. Nah kita ngembangin itu kurikulumnya dari MIT gitu, Y Combinator dari luar sih banyaknya. Tapi yang cukup sederhana bisa diimplement oleh anak-anak mudah-mudahan nih gitu. Jadi sejak dini gitu sudah ada perangkat yang benar, framework yang benar untuk bisa punya bisnis sendiri. Saya kira akan lumayan oke nih. Nah, nanti lanjutannya sama Pak Arno mungkin ya yang bisa bicara lebih lanjut supaya ingat saya gitu kan. Kita coba nyanyiin ini nggak maksimal karena di Zoom ya. Tapi ini kayaknya di sore yang cerah ini kita bawakan lagu What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. Yes, I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. Yes, I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow
so pretty in the star are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow, learn much more than I'll ever know. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Mudah-mudahan hari kita selalu keren, wonderful. Pak. Lanjut Pak. Satu lagu aja nih Pak Mirza. Oh Ya, gitu. kalau ada yang nyawer kayaknya bisa berikutnya. Kalau ada yang Atau nyawer. mau dikasih Indonesia Pusaka nggak Bu? Oke Pak. Oke. Terima kasih Bapak Insinyur Mirza Pahlavi MSc untuk persembahan lagunya sore ini. Mungkin nanti di next kesempatan Pak Bimo bisa susun langsung playlistnya ya Pak untuk karaoke bareng Pak Bimo. Kemudian acara kami lanjutkan kembali. Mohon izin. Tadi kita telah sampai di acara yang kedua dari opening. Kita juga punya acara tadi persembahan dari Pak Mirza. Kemudian setelah ini juga akan kita lanjutkan dengan kata sambutan dari Pak Bimo. Kemudian juga kita punya kata sambutan dari Mbak Winda, Pak Ano. Kemudian juga dilanjut dengan kata sambutan dari Mbak Aziza selaku Ketua 1 POMG. Kemudian juga nanti ada kita serahkan talk show ini ke moderator yang akan dipimpin oleh Ibu Yanti, kemudian juga akan dilengkapi dengan sesi tanya jawab, dan juga akan ada penutupnya. Namun sebelum kita mulai acara-acara yang tadi setelah saya sebutkan, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sponsor dan juga para pendukung dari semua pihak yang telah mensupport kegiatan positif sore hari ini, khususnya untuk Euro Management. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai sponsor acara kita sore hari ini, dan juga E-Labs yang telah mendukung penuh acara POMG Talk Show sore hari ini. Kemudian tidak berpanjang-panjang lagi, mari kita lanjutkan acara sore hari ini dengan sambutan dari Bapak Bimo Sasongko, BSAE, MSIE, MBA, selaku Ketua Umum POMG SMA Lab School Jakarta. Kepada Pak Bimo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Suparno SPD MN sebagai selaku Kepala Sekolah SMA Lab School Jakarta. Yang terhormat Ketua Umum iLabs Ibu Winda. Yang terhormat juga narasumber kita semua Mbak Laura. Juga para pengurus POMG dan juga seluruh orang tua dimanapun berada, apakah itu Lab School Jakarta dan berbagai Lab School di Indonesia ini. Karena acara ini kami sebarkan juga ke semua Lab School nih Pak Ano nih. Jadi acara POMG Talk ini memang inisiatornya POMG SMA Lab School Jakarta, tapi ke depan ini saya harapkan acara-acara POMG ke depan ini bisa saling sharing, sinergi, dan saling bisa bisa disebarkan ke seluruh SMA dimanapun, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Nah, jadi hari ini tentu saja ini adalah acara unggulan dari POMG Talk, di mana kita secara reguler mengundang para orang tua alumni untuk memberikan pencerahan kepada kita, khususnya orang tua ya, ini audiensnya sementara ini masih orang tua, karena mungkin kalau anak-anak masih agak sulit. Selanjutnya yang menarik adalah kali ini narsum kita adalah alumni juga nih, jadi luar biasa. Memang semenjak beberapa minggu ini kita intens berkomunikasi dengan iLabs yang dipimpin oleh Ibu Winda untuk menyinergikan antara POMG dan iLabs sebagai salah satu kekuatan dari Lab School di Indonesia ini. Dan kemarin saya juga baru aja melakukan rapat gabungan nih dengan pengurus OSIS
Jadi PWMG juga ingin melakukan sinergi dengan pengurus OSIS nih. Jadi kita rapat nih serius. Jadi antara para pengurus PWMG yang usianya 40 tahun ke atas nih dengan para pengurus OSIS yang anak-anak nih. Jadi luar biasa. Ternyata pintar-pintar juga nih cara rapatnya. Jadi kita kagumlah dengan anak-anak OSIS ini. Nah, jadi kita bisa berkomunikasi nih Mbak Laura nih dengan anak-anak milenial ini. Tapi topiknya menarik. Mantap. Saya dukung terus. Pokoknya Ketua Umum PWMG terus mendukung berbagai acara-acara yang berguna pencerahan dan audiennya tentu saja yang utama orang tua, siswa dan juga guru. Mungkin itu dari saya. Semoga acara ini menarik dan kita record, kita rekam dan kita masukkan ke YouTube nih. Insya Allah YouTube PWMG Talk sudah mulai bergerak. Audiensnya sudah mulai banyak, subscribernya sudah mulai banyak, dan semoga ini menjadi YouTube PWMG Talk ini bisa menjadi tempat untuk men-sharing berbagai informasi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bimo untuk sambutannya sore hari ini. Kemudian kita lanjutkan juga untuk kata sambutan dari Mbak Winda Farhati selaku Ketua Umum ILABS dan juga alumni dari SMA Lab School Jakarta angkatan 87 ya Mbak Winda ya. Benar ya? Oke, monggo Mbak Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Suparno Sastro, Kepala Sekolah SMA Lab School Jakarta, Mas Bimo Sasongko, Pak Bimo yang juga saat ini menjabat Ketua Umum PWMG Lab School Jakarta, beserta jajarannya seluruh pengurus PWMG Lab School Jakarta. Para guru pendidik dari SMA yang kami sangat sayangi dan hormati, Ibu Bapak Guru SMA Lab School Jakarta, Kakak Laura Empet yang juga menjadi pengurus iLabs Pusat. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita semua bisa bersama-sama di sini bersilaturahmi dan menambah ilmu dari Kakak Empet. Memang saat ini kami dari iLabs Pusat sudah berkomitmen bahwa kami akan membantu secara penuh dan kita bergandengan tangan dengan PWMG untuk sama-sama memberikan kontribusi secara penuh bagi kemajuan alma mater kita, juga membantu adik-adik kita untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi. Acara hari ini adalah kali kedua ya Pak Bimo kita hadir, iLabs bisa hadir di sini. Dan topiknya sangat spesial, ini adalah komunikasi. Memang Kakak Empet jagonya di sini sih komunikasi. Kita juga sering mengadakan webinar dengan model yang sama, ngobras atau ngobrol secara dengan alumni. Karena komunikasi saya pikir adalah dasar yang sangat penting, esensial, terutama mungkin interpersonal communication. Nah ini mungkin bisa menjadi dasar ilmu buat kita, menambah masukan buat kita bagaimana membina atau bagaimana membangun hubungan interpersonal, baik dari yang terkecil, keluarga, maupun dengan yang lainnya. Dan saya saat ini sangat bahagia dan berbesar hati karena hubungan kita sudah sangat bagus, sudah sangat baik, komunikasi sudah dua arah, sangat lancar dengan PWMG, dengan sekolah, alma mater. Nah, mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat yang luar biasa buat adik-adik kita yang masih ada di lab school. Kedepannya kita harapkan kolaborasi alumni lab school dengan PWMG dan alma mater menjadi lebih baik lagi dan komunikasinya menjadi dua arah, tiga arah yang lebih smooth lagi, lebih terbuka lagi dan bisa membawa kebaikan buat semuanya. Rasanya itu saja. Terima kasih banyak untuk undangannya Pak Bimo. Mungkin ini bukan kali terakhir ya. Bukan kali kedua dan kali terakhir, pastinya akan ada lagi sesuai dengan topik-topik. Kita akan support penuh
baik mungkin sebagai narasumber dan lain sebagainya. Rasanya itu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Winda. Semoga memang kerjasama antara iLabs dengan POMG dan sekolah Lab School ini terus jalan dengan lancar ya Mbak, supaya ke depannya programnya pun makin keren, makin mantap. Gitu ya. Amin. Thank you Mbak Winda. Kemudian kita lanjut untuk acara berikutnya, itu kata sambutan dari Bapak Suparno, SPDMM, selaku Kepala SMA Lab School Jakarta. Kepada Pak Ano, kami persilahkan. Terima kasih Bu Ovi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bimo Sasongko, Ketua Umum PMG SMA Lab School Jakarta. Kemudian ada Ibu Aziza, Bu Yanti, Bu Shirley, dan seluruh jajarannya juga di masing-masing bidang. Kemudian mungkin juga ada ketua atau pengurus PMG di unit yang lain. Pembicara kita, Ibu Laura Vertiana, terima kasih kehadirannya, Mbak Winda, dan seluruh jajarannya barangkali hadir. Bapak Ibu, Ayah Bunda, Bapak Ibu guru yang hadir juga, terima kasih sudah ikut di PMG Talk seri kali ini ya. Hari ini kita mau bahas tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan generasi yang sekarang gitu ya. Sementara kita dilahirkan di generasi yang dulu gitu. Kemudian tadi ada juga Pak Mirza Pahlevi, saya sudah buka Pak benteng startupnya, keren banget. Terus tadi lagunya juga keren banget, berasa dengerin siaran di after hours gitu ya. Kemudian iya Pak, di SMA Lab School Jakarta kita ada LDES Pak ya. Jadi LDES ini salah satu syarat supaya mereka bisa lulus dari SMA Lab School Jakarta. Entrepreneur Lab School Day Challenges. Jadi mereka bisa lulus kalau bisa ciptakan produk gitu ya sampai ke penjualannya. Jadi mulai dari bisnis plan sampai ke marketing sampai ke penjualan realnya itu kita akan catat semua sebagai pembelajaran kolaboratif. Menjadi satu referensi ada benteng di sini. Nanti mungkin kita akan bisa adopsi beberapa kegiatan atau bisa kerjasama. Tapi hari ini saya cukup terpukau dengan suara Bapak. Kemudian di PMG terima kasih, akhirnya kita berlanjut ya. Kemudian Bu Laura terima kasih ya, ini alumni dan sudah melahirkan alumni juga dua di UNER FK, kemudian di Hubungan Internasional UGM juga, alhamdulillah, dan dua-duanya luar biasa. Laki perempuan aktivitasnya luar biasa selama di SMA, dan saya pikir ini juga bagian komunikasi yang sudah dilakukan dengan baik gitu ya. Saya punya anak laki-laki dan dua anak perempuan yang masih kecil-kecil. Yang paling susah berkomunikasi dengan dua anak perempuan gitu ya. Jadi kayaknya yang salah mereka berdua, tapi saya yang harus minta maaf gitu ya untuk kemudian kita bisa baik gitu. Nah, mungkin saya butuh konsultasi ini, apakah emang kayak gitu ya perempuan atau wanita gitu ya. Kemudian termasuk generasi-generasi yang sekarang itu bagaimana sih, karena atensinya katanya berbeda gitu dengan yang dulu gitu ya, waktunya sangat terbatas, tapi mereka close to family gitu katanya. Nah itu yang barangkali kunci-kunci yang mungkin kita nanti akan coba tangkap dari kegiatan hari ini. Terima kasih kepada para pendukung kegiatan yang sudah memfasilitasi kegiatan sehingga bisa terlaksana pada kegiatan sore hari ini. Ada iLabs, ada Euro Management, dan lain-lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Selamat mengikuti PMG Talk, semoga membawa makna dan berkah yang baik buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ano untuk sambutannya sore hari ini. Kemudian kita juga masih bisa lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Siti Nur Azizah selaku Ketua 1 POMG yang membawahi bidang didik dan juga dana usaha. Kepada Mbak Azizah, kami persilahkan.
Terima kasih Mbak Ovi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sekolah SMA Lab School Jakarta, ada Pak Ano, ada Bu Rina, ya, dan juga lain-lainnya, Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir, dan juga Pak Bimo Sasongko selaku Ketua Umum PWMG, ada Mbak Winda, ada pembicara kita nih yang hebat, ada Mbak Laura yang hari ini sudah berkenan hadir, dan juga teman-teman, Bapak Ibu guru, serta orang tua yang ada di rumah. Walaupun sore-sore hari ini kami mengganggu waktunya sebentar, karena kali ini kita menghadirkan nih narasumber yang hebat. Karena mungkin selama ini kita selaku orang tua, kita punya banyak problem dengan anak-anak baik dengan mereka, tetapi kadang-kadang juga suka kurang nyambung. Nah, ini yang pengen kita angkat di masa pandemi ini terutama. Kadang-kadang anak-anak susah mendengarkan nasihat dari orang tua dan lain sebagainya. Tema kita kali ini memang agak ajaib menurut saya. Karena menurut saya anak itu unik. Ya, nggak semuanya anak-anak itu bisa memahami apa maunya orang tua. Begitu juga dengan orang tua yang mana juga tidak bisa dipahami bahasanya oleh anak-anak. Oleh karena itu, kali ini PWMG mengantarkan tema bagaimana kita berbicara dengan baik kepada anak-anak zaman now. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan di acara sore hari ini bermanfaat, karena menjadi orang tua nggak ada sekolahnya. Tetapi bagaimana kita merubah menjadi lebih baik lagi sebagai orang tua, insya Allah memberikan keberkahan dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat buat anak-anak kita sebagai bekal mereka menjadi orang tua berikutnya. Terima kasih buat PWMG, terutama Pak Bimo yang sudah menyiapkan acara kali ini, teman-teman PMG yang sudah mensupport, dan juga terutama pembicara, pimpinan sekolah, dan juga orang tua. Terima kasih, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara untuk kata sambutan sore hari ini. Maka acara dapat kita masuk ke acara inti, yaitu talk show ataupun juga kelas webinar dari Mbak Laura Fertiana, di mana Mbak Laura ini juga dikenal sebagai alumni dari SMA Lab School Jakarta angkatan 88. Mbak Laura kini sekarang adalah seorang holistic therapist dan juga motivator dan HR consultant, serta dikenal juga sebagai founder dari Yayasan Gambar Bagus. Untuk itu kami persilahkan Mbak Yanti Kurdi sebagai Ketua 2 dari PUMG untuk melanjutkan acara ini sebagai moderator. Kami persilahkan Mbak Yanti. Terima kasih Mbak Ovi. Maaf, suara saya kedengaran? Kedengaran Mbak Yanti, cukup jelas. Sepertinya, mohon maaf di sini sinyalnya sepertinya agak low. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Lab School. Juga saya ingin menyapa Pak Ano, Bapak Ibu guru, juga ada Mbak Winda. Terima kasih kehadirannya. Baik, kembali kita bertemu dalam acara POMG Talks yang pada hari ini sudah memasuki seri yang baru memasuki seri yang kelima, dan insya Allah next akan terus berlanjut dengan topik dan tema yang tentunya insya Allah akan kita persiapkan dengan baik dan semakin baik lagi. Baik, dan seperti episode-episode sebelumnya di POMG Talks, hari ini kita kembali akan ngobrol-ngobrol santai, diskusi, sharing, dan sepertinya akan asik, terutama buat kita as a parents yang mama papa, kita ini mama papa dari old school ya, sekarang punya anak-anak yang generasi Z yang sekarang cara pola didik, cara berkomunikasi jauh berbeda seperti kita zaman dulu. Dan tentunya sebagai orang tua, kita akan terus belajar apakah pola didik yang kita terapkan kepada anak-anak sudah benar, keliru, atau bahkan salah. Dan untuk itu, saya yakin sore ini akan sangat bermanfaat dan seru tentunya, karena narasumber kita sore ini sangat keren. Keren yang pertama karena beliau adalah alumni dari Lab School juga, dan alhamdulillah hari ini masih bisa membantu dan berpartisipasi di PMG Talk. Terima kasih Mbak Laura. Dan juga tentunya ilmunya pasti keren, nanti kita sama-sama akan mendengarkan. Mbak Laura Fertiana,
seorang praktisi mind and body, holistic therapist, kemudian juga konsultan dan founder Yayasan Gambar Bagus, ya Mbak? Oke. Ya, betul. Baik, sudah terdengar ya Bapak Ibu ya suaranya? Sudah terdengar. Oke, terima kasih. Slow down, pelan-pelan, santai, sabar, be calm. Mungkin suasana seperti itu yang putra-putri kita harapkan kepada kita mama papa, ayah bundanya dalam mendampingi mereka, dalam mendampingi semua tingkah laku mereka yang sangat-sangat berbeda seperti kita di waktu dulu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja akan mendengarkan sharing ilmu dari narsum kita. Ngobrol asik dengan anak zaman now, bagaimana sih? Baik, langsung saja kepada Mbak Laura, kami persilakan. Terima kasih Mbak Yanti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Ano, ya, Mas Bimo, kemudian Mbak Aziza, Mbak Yanti, Mbak Ovi, dan para orang tua sekalian di sini, para guru-guru juga, kemudian teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, ya alhamdulillah itu yang penting, makanya kita Itu yang kumpul ya di utama. sini ya. Iya. Oke, sebelum saya bicara lagi, mungkin host bisa bantu saya untuk menampilkan slide materi yang sudah saya share. Jadi sambil menunggu host untuk menampilkan slide, oke. Waduh, serem deh kelihatannya. Sudah slide kedua aja langsung, Mas Bimo, boleh? Oke. Sepintas saja, mohon maaf para teman-teman sekalian, mohon izin ya. Terima kasih untuk kesempatan sharing kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya sekali lagi mohon izin kepada Pak Ano dan para guru sekalian. Ini adalah para ahli komunikasi dengan anak-anak kita di sekolah gitu. Sebenarnya kita banyak belajar banget dengan mereka karena mereka yang lebih banyak menghandle anak-anak kita ya. Terutama di timnya Ibu Puri itu di BK. Wow, itu kalau anak-anak curhat ngalahin kita deh. Juaranya Ibu Puri dan timnya ya. Oke, saya bukan seorang psikolog, mungkin bisa dilihat di sini teman-teman sekalian ya. Saya manggilnya teman-teman aja ya, karena kita mungkin seumuran celah, ngakunya seumur maunya. Saya kebetulan adalah alumni Lab School Jakarta di angkatan 88 dan saat ini terima kasih juga ada ketua saya, Kakak Winda di sini. Ya, dia adalah ketua umum untuk divisi iLabs, Ikatan Alumni Lab School. Kita ngomongnya iLabs gitu kan. I-nya itu bisa satu, artinya satu lab school karena ada 4 lab school, dan I-nya adalah saya gitu. Bukan hanya melambangkan ikat dari singkatan ikatan, tapi saya lab school gitulah. Jadi di di angkatan 88 ini saya juga punya teman-teman yang mungkin beberapa teman-teman di sini kenal ya. Ada angkatan saya itu ada Riri Riza, Handri Satriago, kemudian ada Satya Heragandi juga yang juga angkatan 87 dan 88. Ya. Saya banyak berkecimpung di bidang pengalaman kerja itu banyak menyangkut agency kalau dilihat dari sini, dan juga sebagai event organizer ya beberapa kali, kemudian ada di beberapa media partner menjadi host ya, kemudian terakhir ini saya banyak aktif di corporate training dan biasa berkecimpung juga dengan manajemen trainee, jadi anak-anak fresh graduate ya dan anak-anak milenial di sini berhadapannya. Kemudian sebagai holistic therapy dan founder di Yayasan Gambar Bagus ya dan Sabah. Yayasan Gambar Bagus dan Sabah ini adalah sahabat bangsal anak. Kita berkegiatan sekali lagi areanya adalah area anak-anak. Bagaimana kita kalau gambar bagus itu, kalau dulu eranya Pak Tino Sidin ada gambar bagus gitu ya.
Itu adalah kurang lebih bagaimana mengembangkan karakter anak-anak ya untuk percaya diri apapun yang mereka lakukan itu adalah bagus gitu, terutama dalam aktivasi otak kanannya karena anak-anak terlantar, anak-anak yang sakit ini kurang terjamah dengan teman-teman yang lain gitu ya. Sehingga dengan kegiatan itu saya selalu kumpul dan ngobrol dengan anak-anak muda dari zaman ke zaman, dari saya mulai lulus ya sampai sekarang menanganinya juga ketua bidang alumni, jadi ketemunya ya semua angkatan gitu ya. Dan ini merupakan apa yang saya sharing hari ini adalah kumpulan pengalaman dan beberapa teori komunikasi. Jadi sekali lagi punten kepada para ahli komunikasi di sini dan para teman-teman psikolog ya, juga bisa ada ilmu-ilmu tersendiri ya dari psikologi, tapi ini adalah sharing saya dari pengalaman dan beberapa terapi yang saya jalankan di holistic therapist yang selama ini. Oke. Mungkin next berikutnya Pak Mas Bimo. Host, oke. Ini adalah, wah saya 3 angkatan tadi mungkin Pak Arno sudah sebutkan, anak saya angkatan yang baru lulus tahun lalu adalah angkatan 2020, namanya Kiara Lika Mazirul Aza. Dia sekarang kuliah di UGM, kebetulan di hubungan internasional, ya alhamdulillah. Dan kakaknya yang angkatan 2017 kemarin ikutan di JES ya kalau nggak salah ya, itu adalah Alfisar Sidki, angkatan 2017 baru saja diwisuda untuk sarjana kedokterannya di Fakultas Kedokteran UNER, alhamdulillah. Ini adalah guru-guru besar pengalaman komunikasi saya. Jadi anak-anak saya sendiri inilah adalah guru besar saya, angkat sebagai guru besar saya. Karena kita seperti tadi Mbak Aziza bilang gitu, jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya, tapi ini adalah learning proses ya, learning proses seumur hidup kita, bagaimana kita menjalankan amanah yang diberikan kepada kita, ya Bapak Ibu. Oke, next Mas Bimo. Bapak Ibu, mengutip, oke kita akan mulai ya, gimana caranya ngobrol ya, berkomunikasi dengan kids zaman now, anak zaman now ya. Mengutip dari kutipan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu ya. Ini aja udah kayaknya udah kena banget untuk kita ya, bahwa saat ini ya terjadi yang namanya istilah Oke Boomers versus Gen Z. Gen Z itu adalah anak zaman now. Jadi 18 tahun ke bawah itu adalah anak zaman now ya. Kalau umur 19 sampai 35 tahun itu adalah generasi millennials namanya, dan biasanya millennials dan anak zaman now ini temenannya deket gitu loh ya. Kemudian Oke Boomers ini adalah generasi baby boomers ya, yang hidup di tahun 46 sampai, maksudnya lahir di tahun 46 sampai 64, umurnya sekitar 48-66 tahun. Tapi kayaknya ibu-ibu di sini masih kenceng-kenceng, saya lihat masih kayaknya di Gen X deh, karena di usianya 36 sampai 47. Aduh saya. Jadi kayaknya tapi Gen X ini pun karena posisinya sebagai orang tua saat ini banyak ya. Jadi mereka mengeluarkan istilah ada yang namanya Oke Boomers, dianggap semua adalah mewakili orang tua. Istilah Oke Boomers ini diucapkan oleh milenial pertama kali di TikTok. Karena kenapa keluar istilah Oke Boomers? Karena asiknya generasi para orang tua itu, baby boomers ini mengomentari, mengeluhkan apapun yang dilakukan oleh anak muda. Jadi mereka tuh kesel, udah sebel deh gitu. Bahasa kasarnya muak gitu katanya. Membandingkan zaman dulu, zaman bapak ibunya sebagai anak muda terutama dengan ekspektasi ke zaman sekarang gitu. Oke Boomers itu selalu ngerasa benar. Inilah persepsi anak-anak Gen Z atau kids zaman now sekarang. Jadi apalagi kalau udah keluar kalimat pamungkasnya gini, zaman mama dulu, jelah, zaman bunda dulu, anak tuh harus begini gitu, nggak sopan, begini kayak begitu gitu kan. Dulu kita nggak punya fasilitas kayak sekarang, nak. Ada mobil, ada handphone, ada laptop seperti itu. Atau dari para bapak terus masuknya gini, kamu itu harus banyak bersyukur. Nah, seperti itu. Bla 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 dan tua. Sebenarnya itu adalah nasihat-nasihat yang baik ya. Tapi jadilah akhirnya dengan ungkapan-ungkapan tadi, mulailah mereka keluar dengan ngomong sama bunda, sama mama nggak asik. Capek ngomong sama ayah, ceramah doang isinya gitu loh. Mulailah mereka lari ke teman-teman curhatnya.
Dan kalau nggak bisa curhat, untuk terutama karakter yang introvert tadi ya, karakter yang lebih tertutup ya, ini ada beberapa kasus yang sedang saya tangani yang lagi in adalah self harm, teman-teman. Self harm itu menyakiti diri sendiri. Jadi cutting, mungkin udah sering dengar, mereka mengalihkan rasa sakit, rasa emosi yang tidak tersalurkan dengan menyilet-nyilet bagian tubuhnya. Semakin lama intensitasnya semakin tinggi. Karena kok nggak sakit ya lama-lama. Nah itu bisa berakhir lama-lama suicide tanpa sengaja. Jadi kadang-kadang kasusnya itu sangat ringan ya, hanya putus cinta gitu loh, pacaran diputusin sama temannya gitu, atau stres karena sekolah. Dan yang terakhir ini kemarin saya terima konsultasi itu adalah klien saya, dia minum Panadol 20 biji karena apa? Dia stres terhadap ibunya yang hanya meminta dia untuk lebih rajin sholat. Mungkin ya itu tadi, nasihatnya benar, tapi penyampaian itu yang kadang-kadang kita salah. Kata-kata, kalimat, komunikasi itu melingkupi juga dengan gestur ya, intonasi, sikap. Nah, itulah yang tersampaikan hanya adalah tertekannya aja bahwa saya ditekan, saya bukan anak yang soleh gitu, karena kakak-kakak saya soleh dan solehah, saya belum soleh. Jadilah frustasi dia. Jadi seperti itu. Nah ini nauzubillah min dzalik ya. Dan untuk diketahui case-case ini adalah sebenarnya saya lihat keluarganya cukup mendukung, cukup perhatian, dan apa namanya, kadang-kadang dari keluarga yang utuh juga bukan broken family, hanya adalah masalah nggak nyambung tadi gitu loh. Jadi fokusnya sekarang makanya adalah kita hari ini gimana sih caranya bikin bonding dulu sama anak. Sebelum kita mulai komunikasi, yang terlewatkan adalah gimana kita bondingnya sama anak gitu. Penting untuk kita bikin perasaannya enak dulu ya. Disitulah pembuka pintu komunikasi yang efektif. Jadi ngobrol asik dengan anak zaman now akhirnya. Oke, next Mas Bimo. Jadi kembali lagi, kalau kita udah tahu perasaannya, kita bisa komunikasi nih yang enak sama. Karena hambatan paling mendasar adalah perkataan mereka, orang tua saya nggak ngertiin. Itu pertama kali begitu. Memang orang tua kamu nggak mendengarkan. Enggak, dia sering ngajak ngomong, perhatian, perhatian, fasilitas kamu dilengkapi, dilengkapi, tapi dia nggak ngerti saya. Intinya selalu begitu. Gitu. Ini barrier atau bottleneck yang paling besar. Makanya di lingkaran diagram ini, inilah yang paling besar adalah perasaan itu tadi. Ya, energinya, kalau kita ngomong saya dari segi holistic terapi, perasaan itu energinya itu paling tinggi. Energinya. Jadi kalau untuk juga merubah, nanti kita mau merubah tindakan anak-anak atau perilaku, kebiasaan dan lain-lain, yang disetting itu adalah perasaan mereka dulu. Nanti perasaan itulah yang akan meregulasi tindakan mereka gitu loh. Jadi untuk di talk itu bisa terjadi kalau anak itu udah buka dirinya. Perasaan nggak enak, actionnya akhirnya apa? Mereka menghindar dan tertutup dengan kehadiran kita. Atau kita tetap ngobrol, tetap berjalan ngobrol sama mereka, tapi perasaannya belum dibuka, jadilah masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kan ngomong aja kita sama radio gitu kan akhirnya. Lebih repot lagi kalau sampai keluar kalimatnya seperti ini. Coba dong kamu pahami Bunda, coba dong kamu pahami Ibu. Teman-teman, padahal kita sendiri aja udah sulit loh memahamin diri kita. Nggak kebayang dong si anak yang umurnya jauh sama kita, suruh memahami kita, state kita sebagai orang tua. Nah, inilah yang dianggap kita tidak memahami apa yang dialami mereka. Nah, sekali lagi, kalau kita sudah ada kesepahaman, ya, kesepahaman dalam rasa terutama ya, kita baru bisa next ke stage selanjutnya atau ke tahap selanjutnya. Jadi ngerubah anak nggak bisa hanya dengan kalimat-kalimat atau perkataan, ya, dengan nasihat gitu ya, atau amarah, ataupun disogok dalam tanda kutip ya, dengan fasilitas iPhone, jalan-jalan, makan-makan dan lain sebagainya. Tapi harus sekali lagi dimulai dengan membuka perasaan mereka untuk nyaman dulu, untuk santai dulu, untuk rileks, nggak misterius gitu loh. Nah ini yang tadi sekali lagi perasaan itu yang akan meregulasi tindakan, ya. Jadi nanti enak feelingnya, jadi kita bisa membuka diri untuk ngobrol dengan mereka. Nah ini juga yang dikatakan oleh Margaret Thatcher ya, hati-hati dengan pikiranmu karena itu akan menjadi perkataanmu, dan hati-hati dengan perkataanmu karena akan menjadi tindakanmu, hati-hati dengan tindakanmu karena akan menjadi kebiasaanmu, dan hati-hati dengan kebiasaanmu itu akan menjadi karakter, dan karakter itulah nanti yang akan menjadi pilihan jalan hidup kita. Jadi
jalan hidup itu bukan takdir ya, kita nggak ngomong takdir, tapi jalan hidup. Nah, jadi sekali lagi teman-teman di sini, Bapak Ibu ya, yang kita harus setting adalah setting perasaannya dulu, karena itu adalah kekuatan terbesar untuk membuka semua pintu, meregulasi pikiran, kemudian untuk melakukan suatu tindakan yang diharapkan dan menjadi suatu kebiasaan yang baik dan sehingga menjadi karakter yang baik juga. Oke, next. Jadi perlu dulu orang tua untuk memahami perasaan anak juga perlu tahu ini adalah tangga emosi ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah mengikuti juga beberapa kajiannya Mbak Isah Dahlan. Saya dengan Mbak Isah juga adalah satu tim dari awal kami membuat holistik ini ya. Dan Mbak Isah lebih fokus di parenting terapis ya, neuro parenting. Dan ini adalah anak tangga level emosi. Ada 9 anak tangga. 6 anak tangga di bawah itu adalah energinya sifatnya masih negatif. Inilah emosi-emosi negatif ya. Ya mulai dari putus asa atau apati, kemudian penyesalan, sedih ya. Sedih itu grief itu adalah penyesalan atau sedih yang mendalam banget, duka yang dalam banget. Khawatir, fear, kemudian ada juga hasrat nafsu atau buru-buru di sini ya. Dan naik lagi energinya adalah dia mulai ada kemarahan, anger gitu, dan marah atau benci di sini dan naik lagi menjadi pride ya atau merendahkan sehingga dan di 3 anak tangga berikutnya adalah sudah mulai masuk ke anak tangga yang energinya lebih positif dan lebih power. Disinilah mulai ada pemahaman masuk, bicara enak ada di sini ya, mulai dengan adanya courage gitu ya, energinya paling naik lagi kemudian menjadi pemaafkan atau acceptance, penerima gitu ya, dan terakhir adalah peace atau kebahagiaan yang luar biasa. Kalau kita tahu ya perkembangan emosi ini, kondisi perasaan anak, sehingga kita bisa memilih komunikasi yang tepat, kapan kita harus metode pendampingannya seperti apa, kapan harus kita bantu rilis. Nah, rilis ini terutama pada saat mereka energinya negatif tadi, dan kapan kita harus memberikan apresiasi atau support dukungan. Nah, inilah pemahaman atau nasihat. Nah, inilah di 3 anak tangga ke atas pada saat mereka sudah di energi semangat dan lain berikutnya. Ya, kalau anak laki biasanya lebih sulit tuh memahami perasaan karena pandangan budaya laki itu kan harus kuat ya biasanya ya. Oke. Next Mas Bimo. Nah, setelah kita mengetahui level emosi ini tadi, teman-teman, itu adalah prasyarat penting ya untuk bonding ya dan membangun jembatan komunikasi. Berikutnya kita mulai dengan mengkomunikasikannya, baik secara verbal maupun non-verbal. Hal-hal yang harus diingat dari komunikasi adalah satu ya, ini important things banget, 7 hal ini ya teman-teman. Pertama, komunikasi itu adalah proses 2 arah ya gitu. Jadi masing-masing pihak itu berkomunikasi buat dihargain, walaupun itu anak kita sekalipun, ya. Dia butuh penghargaan dari kita. Ada pertukaran informasi di sini, ada ide, ada pikiran, ya, ada emosi dan ada kebutuhan, ya. Nah biasanya yang terbaca adalah kata-katanya saja, sementara yang di belakang dari komunikasi itu bahwa di situ ada emosinya dan ada kebutuhan sering tidak terbaca. Nah, jadi ini kita harus mulai sekarang lebih menggali ke sana. Kedua, komunikasi efektif itu adalah merupakan pembangunan kesepahaman. Untuk itu belajarlah menjadi pendengar yang baik. Nah, kecenderungan kita, ini oke boomers ya, generasi oke boomers maupun generasi ibu-ibu yang sekarang lah, Gen X ya, kita itu udah keluar dengan kalimat-kalimat nasihat dulu, langsung masuk modalnya, modal langsung memberikan solusi, dibandingkan mode untuk mendengarkan dulu, gitu loh. Jadi berempati dulu kita untuk memposisikan dari sudut pandang mereka, ya, building trust dengan mereka di situ. Jadi kita jadilah pendengar yang baik, gitu ya. Apa bedanya empati dan simpati? Mungkin boleh nih, ada yang buka open mic nih, teman-teman. Ada yang tahu bedanya empati sama simpati? Beda loh empati sama simpati. Adakah yang tahu? Gimana? Saya nggak dengar nih omongannya, sorry. Gimana? Nggak ada ya? Gimana Mbak? Siapa yang jawab tadi? Nggak ada ya? Oke. Jadi kalau empati itu kita memahami perasaannya, ya, tapi kita nggak larut.
kita pahami perasaannya dan tidak larut. Oh iya, kamu putus ya sama pacar kamu. Iya, saya tahu pasti sedih gitu. Dulu Bunda juga pernah diputusin pacar gitu. Nggak enak banget ya. Nah, itu empati gitu ya. Tapi kalau simpati, kita memahami perasaannya tapi kita larut, kita lebur gitu. Jadi dia nangis, kita ikutan nangis. Iya. Pedih banget emang tuh laki-laki emang parah gitu. Nah, itu simpati. Nah, kita bukan di posisi situ. Kita berempati, ya, hanya sebatas memahami bukan larut ya. Karena kalau kita larut, yang ada kita tidak bisa memberikan pandangan yang netral. Kalau larut itu jadi akhirnya nanti pemahamannya jadi terlalu subjektif, tidak objektif. Oke. Yang ketiga adalah tanggung jawab komunikasi efektif itu utamanya pada komunikator. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, miskomunikasi itu terjadi karena komunikatornya itu belum menyampaikan dengan jelas dan dapat dimengerti dengan lawan bicaranya. Komunikasi efektif itu menurut Uday Parikh ya, salah satunya adalah hemat kata. Ini ada 4 menurut Uday Parikh, ahli komunikasi. Hemat kata. Jadi milih kata itu sederhana aja, dicernanya gampang gitu dan mudah. Kalau kita kan biasa lah ya, apalagi ibu-ibu kan, kita kan 20.000 kata ya ibu-ibu ya. Kalau udah ngomong tuh panjang kali lebar sama dengan luas gitu loh. Banyak banget. Akhirnya kadang-kadang jadi nggak fokus, jadi melebar kemana-mana. Sehingga pesannya tadi ngomongin apa sih si mama ini gitu kan? Ngomongin aku suruh sekolah yang benar, apa aku disuruh bangun pagi? Nah, saking udah melebarnya kemana-mana kan, sekolah yang benar makanya mulai bangun pagi dong gitu. Bangun pagi ini masih suka dibangunin, nggak pasang alarm, melebar kemana-mana. Nah, pesannya tidak tersampaikan. Jadi ya, dan membangun menurut Uday Parikh lagi harus membangun kesepahaman sekali lagi. Dan pilih kata, gesturnya, dan cara menyampaikan yang tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, dan yang pasti dia mempertimbangkan mereka juga punya harga diri, mereka juga punya martabat ya. Jadi tidak mempermalukan anak-anak itu di depan saudara-saudaranya yang lain, atau walaupun sekalipun di depan suami kita, gitu, atau pasangan kita. Jadi anak-anak itu punya martabat. Jadi kalau udah menyangkut harga diri dia, lebih baik kita cari waktu untuk berdua, kita ajak mereka untuk ke tempat tersendiri, baru diobrolin gitu. Nah, terakhirnya itu adalah mengakrabkan hubungan. Nah, disitulah terjadi keakraban nanti bagaimana ya, ada sentuhan bahasa kasih, bisa dengan elusan tangan atau tepukan bahu. Nah, itu adalah salah satu bentuk juga mengakrabkan hubungan. Bahasa kasih tiap karakter anak beda. Nah, tapi itu modul hari ini tidak membahas itu. Keempat adalah umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan pesan penting, eksplor anak-anak itu dari pemikiran dan perasaannya. Pastikan memperoleh dan menggunakannya secara efektif. Sehingga kalau kita udah tahu umpan baliknya seperti apa, kita dapat clue. Ya, kita dapat clue untuk mulai obrolannya mau kita arahin kemana. Dan kalau dari umpan balik itu, kita bisa eksplor mereka untuk membantu mendapatkan solusi yang ditemui oleh mereka sendiri. Jadi bukan kita yang kasih solusi, Bapak Ibu. Latihlah mereka untuk memikirkan, ya, berpikir kritis, fokus pada solusi. Jadi bukan masalahnya, fokusnya di solusi nanti, Bapak Ibu. Kalau masalah, iya ya, bangun pagi ya, ngomongin bangun pagi, atau ngomongin, oke ya, saya nggak bisa ngomongin gadget lah, gitu kan. Gadget ini keterusan, kebanyakan seperti itu. Tapi masalahin gadgetnya aja, oke, gimana supaya kamu mengalihkan lebih asik kegiatan apa yang selain main gadget. Kamu senangnya apa? Jadi fokusnya adalah pada solusi, bukan masalah ya. Nah, kelima adalah kenali barrier komunikasi. Nah, inilah yang banyaknya terjadi adalah barrier-nya ini, makanya juga miskom ya. Ada barrier komunikasi itu sebenarnya dalam ilmu komunikasi itu banyak sekali ya, tapi yang saya sebutkan yang sering terjadi adalah masalah gender. Anak laki sama anak perempuan beda gitu ya, ngomongin. Kalau anak laki itu kalau kita disuruh apapun atau kita nasehatin atau diminta sesuatu, mereka itu nggak bisa multitasking. Mereka adalah multi talent. Jadi mereka bisa melakukan segalanya, tapi harus fokus satu-satu. Nah, kalau perempuan itu bisa multitasking gitu loh. Kayak kita kan ibu-ibu kalau kita sambil nelpon, kita tapi juga sambil ngetik WA, terus manggil si Mbak, itu bisa perempuan seperti itu. Jadi ingat, dari gender aja kita harus membedakan, komunikasinya berbeda. Kemudian dari segi karakter, beda. Anak karakter yang dominan, ya, anak karakter yang pemikir, dominan itu biasanya ada kalau kita bicara tentang karakter, 4 karakter basic anak-anak, ya itu beda lagi nanti. Yang anak dominan dia bicaranya kita harus beda dengan anak yang karakter yang introvert tadi. Kalau introvert bahasanya harus lebih mengayun.
Tapi kalau anak dominan itu harus dengan ada semangatnya seperti itu dan harus di-challenge modelnya seperti itu. Tapi kalau anak yang introvert lebih dikenanya apa, perasaannya maunya seperti apa enaknya. Nah, kemudian pengaruh-pengaruh sosial ya, culture dan lain-lain. Pengaruh culture itu adalah salah satunya misalnya juga kalau misalnya pasangan suami istri, satu dari Jawa, satu dari Jawa, dan satu dari Betawi deh misalnya kayak gitu kan. Nah, si ibu misalnya dari Betawi, ibu itu biasa bicara sama, kalau di Betawi bicara itu harus tatap muka, harus lihat muka, face to face gitu kan, liatin muka ibu gitu kan, ya culture-nya ada yang seperti itu. Nah, tapi kalau yang dari budaya Jawa belum tentu dianggap kalau dia melototin orang tuanya, ngeliat muka orang tuanya nggak sopan gitu. Jadi nanti bisa sama ibunya bilang kalau ngomong sama ibu lihat ibu, sementara nanti ngomong sama bapaknya, kenapa kamu tidak sopan sama bapak, lihat bapak? Karena apa, harus kalau di budaya Jawa itu melihat seperti itu kurang sopan. Nah, itu harus dipahami barrier-barriernya ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang keenam adalah gunakan akal budi, perasaan dan spiritual ya Bapak Ibu ya. Berlemah lembutlah Bapak Ibu. Bersabarlah Bapak Ibu, berprasangka baik dan berdoa kemudian ya Bapak Ibu, itu yang penting gitu ya, karena ini harus pakai perasaan, ini adalah olah rasa. Kadang-kadang perasaan kita juga naik karena kekesalan melihat tingkah laku mereka, kemudian kita bisa ngedrop sekali ya, dan itulah latihan juga buat kita, latihan rasa kita ya, bagaimana kita untuk memberikan dalam konteks pemahaman yang bagaimana untuk anak-anak supaya masuk dalam fase kebijaksanaan gitu loh. Jadi kita juga mencontohkan kebijaksanaan itu seperti apa ke mereka. Nah, komunikasi ini adalah keterampilan ya Bapak Ibu. Jadi harus dipelajari dan dilatih. Dia nggak given. Saya nggak given Bapak Ibu. Saya juga banyak trial and error gitu ya. Sampai akhirnya bisa nemu ini ritmenya ngomong sama anak tuh begini loh gitu loh. Jadi kita harus ikhtiar kuat, doanya kencang untuk belajar komunikasi. Oke, next Mas Bimo. Nah, komunikasi ini kita mulai. Oke, boleh next slide. Oke, terima kasih. Bapak, teman-teman, komunikasi itu adalah tadi diutamakan adalah membuka perasaan, ya. Kita membuka komunikasi bagaimana membonding dan memahami perasaannya, mengerti mereka. Nah, inilah yang kita lakukan. Ada 3 tahap yang ini adalah kiat praktis aja, ya. Kalau ilmu komunikasi mungkin banyak teorinya, tapi adalah 3 praktis yang saya lakukan dalam mengcoaching emosi beberapa klien-klien saya dalam anak-anak ini ya. Sebelum mereka cerita tentang masalah mereka, kita coaching dulu emosinya, gitu ya. Nah, ada 3 langkah. Pertama namanya validasi, kedua normalisasi, dan ketiga menggali TIFAN. TIFAN itu thinking, feel, action, dan needs-nya mereka, ya. Oke, yang pertama adalah validasi. Validasi itu adalah memastikan emosinya apa. Boleh next dulu Mas Bimo? Ke slide berikutnya, oke. Ya, validasi ini adalah identifikasi feeling sebenarnya, identifikasi perasaan. Jadi Bapak Ibu sebelum ngomong, kamu kenapa sih? Gitu ya, itu lebih baik kita masuk juga dengan menandai perasaan mereka. Identifikasi, oh ini kayaknya capek. Nah ini adalah ekspresi feeling yang kita bisa bantu mereka untuk menandai saat ini kamu di dalam posisi apa, dan ini membantu mereka untuk merilis kalau mereka mengidentifikasi perasaan. Artinya mereka accept, tidak denial. Enggak, saya enggak apa-apa kok, padahal sebenarnya stres, padahal sebenarnya capek. Jadi bantu mereka, kamu capek ya nak? Nah, itu ya, langsung masuk ke feeling dulu. Apalagi anak perempuan, ini seneng banget masuk ke feeling karena otak perempuan itu otak emosinya, sistem limbiknya lebih tebal dibandingin anak laki-laki. Tadi khusus Pak Ano tadi kalau ngomong sama anak perempuan memang harus masuknya ke emosi dulu, walaupun dia yang salah gitu ya, Pak Ano yang minta maaf, tapi Pak Ano menyentuh emosinya dengan oh ayah saya minta maaf sama saya. Jadi emosinya yang dikulik. Jadi Bapak Ibu sekali lagi tandai dulu, identifikasi dulu perasaan mereka apa. Nanti biasanya kalau mereka bilang dengan kata capek aja, walaupun kita nggak tahu nanti berikutnya mereka mau ngomong feeling apa, tapi mulai dengan kata capek itu mereka akan cerita berikutnya. Kamu capek ya nak? Iya kali, kalau anak laki suka ngomongnya kayak gitu. Tahu gitu kan, seperti itu ya. Terus oke, capek, tugasnya banyak ya, seperti itu. Kayaknya sih gitu. Badan kamu pegel gitu. Iya, nah terus aja sampai dia ngomongnya gitu, terus matanya capek banget gitu kan.
Terus kamu ngantuk gitu. Iya, aku ngantuk. Terus aja, Bu, Pak, gitu. Tapi takut juga mau tidur ya karena banyak tugas. Iya. Nah, mulai deh. Ini loh, gitu kan. Mulai nanti si Pak Guru ini ngasih aku PR ini, si Pak Bu Guru ini ngasih PR ini. Aku kan bingung mana yang mau diselesain dulu. Nah, itulah mulai akhirnya dia udah nyaman. Kita sudah memposisikan emosi yang sama dengan dia, gitu. Berempati yang sama di situ. Seperti itu. Nah, kalau kita ini adalah validasi dari perasaan mereka. Iya, Nak ya, capek banget ya. Pasti deh gitu kan, pegel banget ya, bingung ya kamu ya, ditandai perasaannya. Kita ikut mengomentari balik perasaan mereka dengan kalimat yang sama seperti itu. Nah, kemudian balik lagi boleh ke next slide sebelumnya, Mas Bimo. Oke. Nah, setelah kita sudah validasi memastikan emosinya apa, kemudian kita normalisasi teman-teman. Meyakini bahwa emosi ini suatu yang normal. Jadi kalau capek, kalau bete ya, kalau takut itu normal. Iyalah pasti capek ya, begitu. Orang kamu dari pagi sampai sore itu kerjaan yang ngeliat laptop, mata kamu pasti capek gitu. Jadi itu ada emosi itu bukan langsung kita denial. Masa gitu aja capek sih, Nak? Bunda aja kerja ini lagi nggak ada Mbak COVID ini dari pagi sampai malam nggak capek-capek. Nah, nggak. Nah, itu akhirnya kita mendenial feeling mereka mulai. Jadi normalisasi bahwa emosi itu suatu yang normal, gitu ya. Iya, pasti kamu benar sih, sedih banget sih diputusin pacar. Bunda juga pernah tuh ngerasain seperti itu. Emang nggak enak banget ya, gitu loh. Seperti itu. Jadi ini sesuatu yang normal, ya Bapak Ibu. Kemudian ketiganya baru kemudian kita eksplorasi dari umpan balik mereka tadi, dari perasaan dan feeling-nya tadi. Terus apa yang kamu pikirin? T-nya, thinking. Menurut kamu gimana nih kalau belajarnya begini? Ya aku kayaknya mendingan aku harus ada waktu tidurnya dulu deh di antara itu, pengganti waktu istirahat kalau di sekolah. Oh gitu ya, gitu. Kalau kamu capek, jadi mendingan kamu mau tidur dulu gitu. Terus kalau kamu tidur nanti gimana perasaan kamu nanti? Kamu takut nggak deh? Atau nanti kamu ini nggak khawatir nggak kebangun gitu misalnya. Seperti itu digali terus. Kemudian ya mungkin gitu. Aku akan ini sih waktunya lebih mepet ngerjain tugasnya, tapi paling enggak kan aku lebih seger gitu loh waktu. Nah, feelingnya seperti itu, digali gitu. Feel-nya apa yang kamu rasakan? Kemudian kemudian A-nya adalah action. Terus apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Kamu mau melakukan apa? Gitu. Ya nanti begitu. Kalau gitu aku pasang alarm deh, gitu. Misalnya seperti itu. Aku pasang alarm deh, gitu. Terus oke, kamu pasang alarm. Tapi kadang-kadang kamu kan alarmnya bunyi, kamunya masih tidur ya, gitu kan? Tanpa judgmental. Kadang-kadang kamu ketidur, saking capeknya suka nggak kedengeran kan, gitu. Terus kira-kira apa yang bisa Bunda bantu? Masuklah di situ. Kamu perlu apa? Kamu perlu Bunda bantu apa? Bunda perlu support apa? Mama perlu siapin apa? Seperti itu. Ya udah, Mama nanti kalau dilihat nanti jam sekian Mama aku belum bangun, Mama bangunin aku ya, berarti alarmnya bisa nggak nyala. Nah, seperti itu case-nya. Dan hindari kata-kata kenapa. Kenapa itu adalah sifatnya judgmental dicernanya. Jadi kalau mau kenapa, kita kan terlanjur ya suka ngomong, kenapa kamu pilih ini? Walaupun dengan sudah intonasinya sudah baik, bisa kamu kenapa kamu pilih ini gitu kan, warna ini misalnya. Ganti aja. Biasanya kalau udah terlanjur gitu pakai kok aja. Udah terlanjur ke-nya lanjutin aja. Kok kamu milih ini? Nah, seperti itu. Jadi kalimat tanya gitu. Kenapanya dihilangkan, lebih banyak juga dengan kalimat apa juga boleh gitu ya, teman-teman. Oke, berikutnya Mas Bimo itu adalah tips praktis ya komunikasi verbal yang sifatnya verbal. Berikutnya lagi Mas Bimo, boleh? Rilis. Ya. Dan ada juga komunikasi yang bisa dilakukan dengan nonverbal, teman-teman. Komunikasi nonverbal ini membantu menyampaikan pesan untuk anak ya. Kalau anak itu lagi tertutup dan kita sudah coba eksplorasi dia masih tertutup, belum didekati, kita back off dulu sebentar. Tidak bisa dipaksakan kalau dia kita belum bisa masuk. Kita back off, tapi mulailah dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini yang saya anjurkan adalah namanya dialog jiwa. Ya, ini seperti telepati ya. Konsep, tapi teknologinya kayak teknologi HP atau TV atau radio. Kita mengirimkan pesan, ada pengirim pesan, ada penerima pesan, gitu ya. Pesan, walaupun tulisannya nggak kelihatan, kita terima gambarnya kalau TV, gitu loh kan.
Gambarnya kan nggak jalan-jalan tuh si Raffi Ahmad ada di TV gitu ya, tapi nggak jalan-jalan dari Jakarta ke Bandung. Tapi kita yang di Bandung bisa lihat, oh gambarnya Raffi Ahmad. Nah, HP juga gitu, chat kan, sama seperti itu. Jadi kita chatting, kita WA, ya, kita kasih pesan seperti ini, pesannya kan, nak kamu udah makan apa belum? Itu atau nak kamu udah belajar apa belum? Udah sholat apa belum? Itu pesannya kan nggak jalan di udara. Nah, itulah prinsip dasar dari dialog jiwa ini. Karena tubuh kita ini memancarkan frekuensi, terdiri dari getaran. Nah, itulah yang diadopsi sebenarnya kecerdasan tubuh ini oleh yang teknologi sekarang. Jadi silakan Bapak Ibu bisa melakukan namanya dialog jiwa, mensimulasikan kejadiannya itu dalam pikiran. Jadi pertama hadirkan ya peristiwanya atau anak kita yang mungkin di depan kita seperti kita mau dialog. Jadi kalau hadirkan ini kita, ini anak kita di depan kita. Jadi ini saya seperti di gambar itu ya, berhadap-hadapan gini. Jadi nah itulah ya. Kemudian mulai kita namai lagi perasaannya seperti tadi yang Tiffan validasi, kemudian normalisasi dan Tiffan. Kamu capek ya, nah kamu masih belum mau bicara dengan ibu, begitu. Nah, ibu ada di sini nak, ngobrol, mulai diajak dialog, hadirkan dan reaksi seperti apa. Nomor 3 itu adalah reaksi seperti apa yang kita harapkan dari anak kita visualisasikan juga. Jadi misalnya, iya Bu, aku masih capek, aku belum gitu, tapi aku cerita sama ibu. Kemudian kita minta angkat perasaan kita dan anak kita, ya Tuhan, angkat lelah anakku, angkat dia miring bang. dia. Kenapa Kemudian, lurus? setelah itu baru kita berdoa lagi, beri petunjuk kepada saya. Kita kirimkan untuk Muslim bisa kita kirimkan Al-Fatihah untuk anak kita dan kirimkan Al-Fatihah juga untuk diri kita sendiri. Kita mohon petunjuk kepada Tuhan, kepada Allah. Bisa jadi pendekatan kita belum tepat, jadi insya Allah akan dibimbing oleh Allah bahwa inilah akan terjadi komunikasinya. Dan tiba-tiba anak kita tadi yang di kamar itu sudah terjadi berapa kali dari sharing saya dengan ibu-ibu dan teman-teman lain ya maupun di korporasi ya. Itu anak kita bisa saja sudah membuka kamar kita. Ibu aku mau cerita. Itu berapa kali terjadi seperti itu. Ibu aku mau cerita. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini kita lakukan dialog jiwa. Ini prinsipnya sama seperti kayak misalnya kita mikirin orang tua kita yang lagi di tempat tinggalnya jauh dari kita, ibu lagi ngapain ya? Ibu sehat nggak ya? Tiba-tiba ibu kita telepon gitu. Nah, lagi ngapain? Aduh, ibu baru dipikirin panjang umur. Ini bukan panjang umur, sebenarnya kita mengirimkan pesan. Nah, ini yang seperti yang dialog jiwa ini tadi. Kita mengirimkan pesan dan pesan itu sampai. Oke, teman-teman, hampir di penghujung terakhir ya. Ini tadi adalah komunikasi nonverbal karena waktu kita sangat terbatas, saya nggak bisa sharing banyak-banyak. Nanti kita bisa ketemu lagi. Tapi saya hanya mau mengingatkan bahwa reminder ya, ini adalah law of attraction, adalah hukum tarik-menarik. Jadi, what you feel now is what you're going attract. Jadi ini adalah pengingat bagi kita bahwa yang utama ya, kita sebagai orang tua itu perlu menata perasaan kita dulu sebelum komunikasi dengan anak. Jadi kalau hati kita galau sesuai dengan hukum law of attraction tadi, was-was, marah, dan parno, itu akan meresonansi atau memvibrasi nyamber ke anak kita perasaannya. Anak kita ikutan 3 kali lebih marah, 3 kali lebih galau, 3 kali lebih was-was. Itu hukum law of attraction dan ini sunatullah ya. Jadi beresin dulu kegelisahan kita dan kita rilis dulu emosi kita. Nah, itu biasanya ada ilmunya untuk orang tua itu parenting ada stress management, emotional releasing dan lain-lain di kelas-kelas saya yang lain ya. Jadi kalau kitanya udah tenang, ya ketenangan dan nyaman kita itu akan buat anak kita itu justru juga merasakan yang sama. Oh, ibu kita tenang. Sama aja kayak kita ngelihat pemuka agama atau orang-orang yang, aduh kayaknya enak banget ya, kayaknya adem, teduh. Gitu. Itu adalah karena dia memancarkan vibrasi energinya yang dia dengan ketenangan spiritualnya dia dan kedamaian dalam jiwanya. Sehingga orang merasa enak nih ngomong sama dia, enak nih curhat sama dia. Seperti itu. Kita diem pun orang akan nyamper ngomong, gue mau cerita dong. Nah seperti itu. Jadi teman-teman, kita sebelum ngobrol sama anak-anak sekali lagi, kita dulu yang mengolah diri kita dulu, selesaikan PR-PR emosi kita, baru kita ngebonding komunikasi dengan anak-anak, buka perasaannya, dan disitulah komunikasi nanti yang anak-anak akan mulai, oh iya nyokap gue ngertiin gue, bokap gue ngertiin gue. Kayaknya ini sebelum kita sampai ke ujungnya saya, mungkin Mbak Yanti ya bisa buka sesi untuk bertanya, saya waktunya agak lewat, agak ngebut. Oke, silakan Mbak Yanti.
Karena memang gemes ya Mbak Laura ya kalau bicara Iya, tentang karena banyak parenting. sekali. Ya, Nggak ada habisnya emangnya. karena ini saya paham Mbak Laura itu udah bicaranya bukan tentang ilmu yang hanya harus disampaikan aja, tapi benar-benar bagaimana caranya sebagai parents tuh gemes gitu, gimana anak-anak bisa menjadi kita bisa menjadi kita sayang sama anak, dan juga anak juga nggak merasa terintimidasi dengan pola didik orang tuanya. Baik, Iya, benar. kita langsung ke tanya jawab boleh ya Mbak Laura? Boleh, silakan Mbak. Iya, ini saya baca dulu nih, ada di chat ya dari Mbak Ane. Bu Laura izin bertanya, bagaimana mengajak atau membuat pasangan kita memahami metode cara berkomunikasi dengan anak? Misal, sang ibu sedang mencoba metode yang ibu sampaikan, namun sang ayah masih menggunakan metode yang jadul atau lama, atau masih tenggelam di masa lalu saat anak masih lucu, kecil, dan sebagainya. Belum bisa move on mungkin ini orang tuanya pengennya belum move on. Ya itu tadi slow down tadi. Maunya nganggapnya anak kecil aja, jangan cepet-cepet deh kamu gede gitu loh. Ya. Jadinya membingungkan si anak kan. Gimana tuh Mbak Laura? Iya, kalau kita berarti kita kan mau coaching emosi anak nih ya. Artinya apa? Kita harus membentuk lingkungannya dulu, karena lingkungan itu memang pengaruhnya juga kuat ya. Nah, terutama kan adalah ya tandeman kita adalah pasangan kita tadi ya, si sang suami. Suami saya pun bedanya jauh dengan saya, 9 tahun, dan dia punya anak pertama umur 38 tahun. Bayangkan, gap generationnya itu jauh banget dengan anak pertama, dan itu sampai sekarang masih terjadi miskom ya. Kita sebagai penengah. Jadi kita memang harus duduk bareng dulu, Mbak Ana ya tadi ya, Mbak Yanti. Iya, Mbak Ana. Siapa? Mbak Ana ya, Mbak Ana. Kita mau tidak mau, kita duduk bareng dulu dengan suami. Satukan dulu, kita mau polanya seperti apa. Komunikasikan. Komunikasi, sekali lagi, ini kunci komunikasi. Kita komunikasikan bahwa saya, dari kemarin saya dapat workshop ini, saya ikut sekolah parenting ini, gitu. Ini komunikasi anak sekarang tuh harusnya begini loh, Mas, gitu loh. Kita harus memberikan pemahaman itu tugas kita, gitu loh. Karena kalau enggak akan nabrakan nanti, yang si bapak ngomong apa, yang si ibu ngomong apa, anak bingung kan ngikutin yang mana kan ya. Jadi memang kuncinya adalah pertama, kita duduk bareng dulu sama suami. Mas, gitu. Saya pun juga seperti itu waktu itu. Jadi saya dikritisi juga oleh suami saya awal-awal, kenapa kamu ngomongnya cara begitu? Kalau di corporate tuh nggak gitu, apalagi dia kalau udah membawa komunikasi corporate karena dia orang korporasi gitu kan ya, nggak begitu. Ini ngomong sama anak pakai feeling gitu kan, beda kan ya. Jadi memang harus kita dudukan, Mbak, kemudian kasih pemahaman, tapi bukan dengan cara, nah ini lain lagi nih, ini coaching keluarga akhirnya jadinya ke suami kan ya, coachingnya ke coaching keluarga Bu, untuk menyampaikan kata sepakat bagaimana kita komunikasi ke anak. Ngomong dengan suami, sampaikan ya, seperti ini komunikasinya A, B, C, D, ini yang saya mau jalankan, mohon didukung kamu satu suara sama saya, kita satu pemahaman gitu, kita sampai dia paham dulu maunya kita apa. Nah kalau yang terjadi yang ini namanya merubah kebiasaan juga kadang-kadang nggak gampang ya, karena kan dia terbiasa seperti itu. Nah, kalaupun terjadi bias gitu ya, tiba-tiba dia masuk ke pola lama atau yang kita berlawanan dengan kita direct communication-nya langsung ke anak, memberitahu ke anak. Maksud ayah tadi bicaranya seperti ini. Nah, tapi kita bukan menyalahkan si bapak. Bagaimanapun ayah itu kan harus kita jaga kehormatannya di depan anak-anak ya, teman-teman ya. Jadi maksud ayah tadi seperti ini, tapi message-nya ayah tuh seperti ini loh. Jadi kita jadi wasit. Menerjemahkan pesan ayah, tadi Mbak Ana, ya, pesan si bapak kepada anaknya dengan versi kita. Masuklah dengan bahasa-bahasa kita, pesan-pesannya kita dimasukin. Jadi ayah bicara tadi, katakanlah masalah apa ya, misalnya Mbak Ana. Mbak Ana di sini ada, boleh open mic Mbak Ana? Aku senang interaksi soalnya. Oh, boleh. Ya, gimana Mbak Ana? Biasanya kelasnya suka di mana Mbak Ana? Oke, mungkin misalnya seperti menginformasikan. Tadi saya dengar Bu Laura ada contoh, kan anak umur sekarang ini mungkin lagi ada masa-masa mereka ingin mengekspresikan diri, misalnya kamarnya di gambar lah, dicat atau apa. Nah ini saya mencoba memahami gitu, tapi mungkin sang ayah melihatnya kenapa ini harus seperti ini gitu. Jadi contohnya itu. Oke. Ya. Nah, itu memang apa namanya kan
beda cara pandang ya. Sebenarnya maksudnya kalau Bapak mungkin sebenarnya dia nanya, tapi kalau dia dijelaskan, saya ada kasus kayak gini nih Mbak Ana. Jadi ada cerita si anak, saya cerita dulu analoginya. Si anak ini tidak bisa, sangat takut, nggak bisa ngomong sama bapaknya. Bapaknya itu dianggap Hitler. Kebetulan Mas Bimo, maaf, dia lulusan Jerman nih. Mungkin jangan-jangan Mas Bimo tahu gitu, si bapak dianggap Hitler di dalam keluarga, termasuk pada dua-duanya bapak ibunya adalah direktur HRD. Jadi direktur di HRD di sebuah perusahaan multinasional. Si anak pulang dari sekolah dari Jerman, kemudian dia ngomong sama ibunya, aku mau ketemu psikolog. Terus ibunya, kenapa? Ngomong sama mama aja, enak. Nggak bisa, mama pasti akan belain ayah. Dia ngomong seperti itu, aku perlu psikolog gitu kan. Ngobrol lah kebetulan, karena saya kebetulan mampir ke kantor ibunya, oh ya ngobrol sama tante ini aja deh gitu kan. Ngobrol lah dengan saya. Kenapa kamu mau ngobrol sama saya? Ujung-ujungnya adalah pemahaman bahwa dia karena dia baru pindah ke Jerman, itu dia culture shock, dia asik main, dia sekolahnya nanti akan tertunda lewat 1 tahun gitu, ujungnya kayak gitu. Nah, dia nggak berani ngomong sama bapaknya, Pak, saya nanti akan telat loh, nggak pas on time, saya akan mundur 1 tahun. Ya, seperti itu. Nah, padahal kan maksud dia baik ya si anak ini, gitu ya. Dia mau menyampaikan itu untuk bahwa dia concern sama bapaknya, mungkin ekspektasinya harus on time. Dia nggak berani ngomong, saya bilang, oke, tulis. Saya bilang, tulis aja, kamu punya plan jangka pendek apa, buat dream mapping-nya dia, dream mapping ataupun namanya goal mapping ya, guru-guru di lab school ini mengajarkan banyak tentang dream mapping ya. Tulis jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang kamu apa, plan kamu apa. Oke, saya selesai S1 umur sekian, S2 sebelum saya lanjut S2 saya nikah dulu supaya anak saya nggak terlalu nanti bapaknya ketuaan, kemudian saya bawa istri saya untuk S2, kemudian nanti saya anak kedua saya sebelum S3. Dia terus tulis sampai dia insya Allah kita panjang umur sampai 80 tahun gitu kan. Terakhirnya akan tujuan hidupnya seperti apa. Termasuk dia tulis dia akan jadi menteri, dia jadi presiden, silakan tulis gitu. Kemudian saya bilang, oke, sekarang kertas ini kamu kasih aja ke ayah kamu. Gitu, kasih aja ke ayah kamu, suruh baca, gitu kan. Yang terjadi tanpa bicara apa-apa, dia hanya kasih ayah, ini kata tante Laura suruh baca, gitu kan. Gitu. Dia baca, bapaknya apa? Nggak ngomong apa-apa juga cuma nangis. Dia nggak nyangka anaknya punya pikiran dan punya plan seperti itu. Nah, bisa jadi ini kasusnya kan seperti ini miskomunikasi. Bisa jadi itu adalah kalimat tanya, Mbak Ana, gitu kan? Kenapa digituin? Kasihlah penjelasan, Mbak Ana, gitu. Penjelasan ajak, kalau nggak usah kita tengahin, kadang-kadang anak harus diajak ngomong juga, ayah aku digambar karena aku bisa ekspresif tentang passion aku bisa ini media ini adalah misalnya dia tempelin segala reminder pelajaran, rumus-rumus juga, ini adalah papan tulis aku gitu loh. Nah, dan diingatkan aja suami, dengar tanpa komentar. Dengar ya, dengar aja dulu tanpa komen ya, dengar aja dulu gitu. Mungkin Mbak Ana bisa ngomong seperti itu, Mbak Ana. Iya, terima kasih Bu Laura. Jadi kita mengcoachingnya seperti itu, Mbak Ana ya. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Ana, terima kasih Mbak Laura. Iya, terkadang memang kita harus, ya terkadang kita memang harus mentranslate ya Mbak Laura. Ya, dan jadi wasit. Menjadi wasit karena memang bahasa ayah ke anak ini kadang-kadang beda dengan itu tadi, betul. Wanita perempuan kita sebagai ibu. Baik, betul. Satu lagi kami membuka kesempatan, mungkin audiens yang langsung aja bertanya, tidak harus lewat chat. Boleh. Lebih enak interaktif. Saya persilakan. Teman-teman. Dengerin Mbak Laura ngomong tuh kita kadang terdiam saking banyaknya yang nggak tahu jadinya Mbak. Iya, nggak, karena memang ini biasanya kalau kayak gini memang kita kan lebih enak interaktif ya. Jadi teman-teman sekali lagi saya cuma pesan aja bahwa ngobrol sama anak itu, jadi di teman anak saya pun walaupun ada anak yang kuliah kedokteran, kakak kelasnya itu kuliah kedokteran ya, dia itu ternyata cutting. Ini sekarang saya hanya minta teman-teman waspada karena anak-anak kita sekarang, generasi sekarang, balik lagi dengan anak kids zaman now, itu sangat familiar dengan teknologi dan gadget gitu loh. Jadi ngobrolnya bukan interaksi interpersonal skill, bukan diasah kecerdasan emosinya dengan deep connection gitu. Jadi dia ngomongnya sama benda gitu.
pada saat perasaannya nggak enak, dia nggak tahu harus ngapain. Dia mau cerita sama orang tuanya, takut ngebebanin orang tuanya, takut bikin ibunya sedih. Itu banyak kejadian seperti itu. Karena mereka cuman, ibu saya itu baik banget, sabar banget, nanti saya cerita gini loh, kenapa anak saya bisa begini, ibu saya sedih. Gitu. Jadi, ini pas nih, betul. Mbak Laura. Gimana? Ada juga pertanyaan nih. Bu Laura, mohon izin bertanya dari Mbak Lis ya. Dari SMP Life School, kalau anak kita introvert, cenderung jarang bercerita, seperti tadi yang Mbak Laura bilang, tidak banyak bicara kalau tidak ditanya. Bagaimana sih cara kita bisa menjalin komunikasi yang lancar dengan anak kita, dan anak bisa bercerita tanpa ditanya? Nih. Oke. Itu pertanyaan yang apa ya, memang kalau kita beda karakter susah tuh seperti itu terjadi komunikasi. Kita biasa orang ngomong, anak kita pendiam. Anak saya yang kedua seperti itu, dia pendiam, sementara ibunya tukang ngoceh gitu kan, kakaknya juga tukang ngoceh gitu kan ya. Nah, yang saya lakukan adalah dan beberapa yang saya anjurkan adalah biasanya anak pemikir ini ya Bu, Mbak siapa tadi, Mbak Lis, Mbak Lis ya. Mbak Lis, dia suka nulis nggak? Karena anak pemikir itu biasanya senang nulis, gitu. Dia suka nulis atau monggo karena Mbak dia, Lis. Mbak Lis boleh, monggo Mbak Lis. Iya Bu Laura, terima kasih. Iya. Gimana Mbak Lis? Iya betul. Anaknya tuh suka nulis, suka gambar. Nah, betul. Karena karakter anak yang introvert gitu ya, dia menyalurkan emosinya itu dengan biasanya ya menulis, menggambar, seperti itu. Dia mengekspresikan emosinya pakai itu, ya. Nah, kalau dia nggak irit ngomong, Mbak Lis ya, jadi dia biasain pakai chatting aja, nggak apa-apa, chatting aja. Jadi mereka memang generasi ini karena mereka chattingnya, curcolnya di medsos ataupun lewat chatting, lewat tulisan, lewat email, lewat intinya lewat teknologi. Manfaatkan aja teknologi. Nah, oke, kalau dia bisa ditulis pakai WA gitu loh. Atau dia mau cuma sekedar voice note aja. Pakai voice note kan ada ya di aplikasi WA ya. Nah, itu ngomong di situ. Karena mereka kadang-kadang nggak nyaman untuk tatap muka. Kalau anak tertutup ini malah nggak seneng tatap muka gitu loh. Ya kan? Dan cenderung kalau pas begitu udah ditanya belum apa-apa udah nangis. Karena saking nggak bisa ngomongnya. Ya, Mbak Lis mengalami itu? Nggak. Jadi anjurkan mereka untuk bikin jurnal aja. Ibu mau tahu dong. Jadi kalau jurnal aja, jurnal positif, jurnal negatif. Tulis aja positif, negatif. Oke, feeling kamu apa, Dek? Ini anak SMP ya, Mbak Lis, Punten? Anak SD. Ya. Wah, lebih enak lagi kalau anak SD, Mbak Lis. Kalau anak SD itu, dia karena dia suka nulis dan gambar, Mbak Lis, langsung bikin aja, kita bikin kolom, bikin kertas ya, ditaruh mungkin dia yang gampang di tempat dilihat, entah mau di depan kamar dia, di pintu kamar dia, itu juga boleh ya. Kasih kolom satu jurnal perasaan positif, perasaan negatif. Nah, gitu aja. Tulis aja. Dia suruh tulis. Nah, hari ini apa? Boleh tulis, boleh gambar. Jadi dia ekspresinya boleh kayak gambar tadi, emoticon, Mbak Lis, smiley face, atau yang sad face, angry face, atau dia akan biasanya malah seneng gambar, gitu. Atau dia hanya cukup tulis, bete, udah. Ibu cuma pengen satu itu aja, gitu. Ajak dia untuk eksplorasi dengan kesukaannya dia tadi, lewat tulisan maupun lewat gambar. Nanti seiring dengan waktu, yang lebih sulit adalah nanti pada saat menggiring pada saat masa pubertasnya, Mbak Lis, memang. Di situ gejolaknya lebih sulit. Tapi kalau SD, kita udah mulai menjalin kedekatan bisa dengan itu dulu, Mbak Lis. Dibiasakan dia menulis feeling, menandai feelingnya. Nah, Ibu gitu, yuk kita main ini yuk, game feeling. Nah, kalau anak SD masih enak tuh. Karena anak saya juga seperti itu waktu itu. Jadi kita gambar game feeling, kamu feelingnya apa? Kalau perlu beliin stiker, Mbak Lis. Stiker yang banyak emoticon itu, atau kita print stiker segala macam emoticon, suruh dia tempel. Belajar dari situ dulu, Mbak Lis mungkin. Pembukanya itu dulu, bertahap sih memang. Nggak bisa langsung sekaligus dia langsung pintar ngomong. Gitu ya Mbak Lis ya? Jadi dia menulis maupun dengan eksplorasi gambar tadi. Gitu Mbak Lis. Iya, Mbak Lis sudah terjawab kah?
Nanti aku kasih nomor telepon aku di sini, silakan di chat. Boleh bisa silakan sharing ngobrol, lagi ya. lebih sharing kalau ada yang lebih khususon, monggo. Aku sih terbuka aja sih orang. Iya. Oke, Mbak Laura ini dengan sangat berat hati karena sebenarnya saya paham ini masih banyak yang akan disampaikan, masih banyak juga yang akan kita dengar. Tetapi waktu yang semakin sore semakin gelap, mungkin beberapa Bapak Ibu juga masih di jalan. Dan mudah-mudahan sharing ilmu kita pada hari ini tuh sangat bermanfaat dan pastinya pasti sangat bermanfaat. Ada beberapa yang saya notice tadi bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu. Seperti Ali bin Abi Thalib. Dan yang perlu diperhatikan pada saat orang tua berdiskusi, berkomunikasi dengan anak adalah gestur, intonasi, terus kemudian mimik wajah mungkin ya Mbak ya. Jadi mereka tidak menjadi introvert. Semua sikap dalam berkomunikasi dengan anak sehingga kita bisa pada akhirnya kita bisa bonding, bisa ngobrol dengan asik dengan anak zaman now. Kemudian juga ada beberapa hal tadi yang perlu kita catat dan terutama juga saya perhatikan benar bahwa membuka perasaan anak yang seperti tadi adalah validasi, pastikan dulu emosinya seperti apa, normalisasi, yakini bahwa emosi adalah sesuatu yang normal, jadi orang tua jangan gampang panik, jangan cepat kaget ketika anak berekspresi, kemudian juga apa yang dipikirkan anak, apa yang dirasakan anak, apa yang akan dilakukan anak, dan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan mereka kepada kita sebagai orang tuanya. Dan juga pendidikan di dalam rumah adalah madrasah yang pertama. Dan ibu dalam hal ini mempunyai kodrat yang sudah terbawa dari lahir bahwa kita adalah guru yang terbaik buat anak-anak kita. Tinggal bagaimana kita sebagai ibu bisa sabar, bisa slow down, bisa pelan, bisa kalem untuk menghadapi anak-anak zaman now yang luar biasa aktifnya, yang luar biasa dengan perkembangan teknologi yang jauh dari kita zaman dulu. Bahwa mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa mendidik anak sesuai fitrahnya dan kita juga sukses dalam mengantarkan mereka ke masa depan yang gemilang. Jadi sekali lagi kami atas nama PMG Teknologi. Punten Mbak Yanti, maaf, aku potong sebentar sebelum ditutup. Saya mau menutup dengan doa kita bersama, boleh? Boleh Mbak. Untuk di slide terakhir, ya. Ini adalah doa-doa kita yang akan kita atau bahasa dialog jiwa kita yang akan kita kirimkan juga untuk anak-anak kita. Ya, boleh? Oke, boleh Mbak. Saya pandu. Silakan, ya. Mbak. Oke. Bapak Ibu, mungkin sebelum ditutup, saya juga mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, sharingnya hari ini dan kepada POMG maupun kepada Pak Ano dan para guru sekalian. Terima kasih untuk berbagi bersama. Kita adalah teman-teman seperjalanan, teman-teman sebagai pengantar dari anak-anak kita, sekolah kehidupan kita. Mari kita sama-sama bersama dulu untuk membuat suatu goal praying untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan terutama untuk anak-anak kita. Sebelumnya, saya akan membagi dulu bahwa rahasia kedahsyatan doa itu adalah meminta kita kepada Tuhan dengan perasaan yakin bahwa kita sudah menerimanya dalam hati, ya, insya Allah akan dikabulkan. Mari Bapak Ibu, saya mohon boleh menutup mata. Boleh dengan apa namanya memasukkan rasa khusyuk di dalam diri kita. Ya, kita tarik nafas dulu. Ya, kita tarik nafas dulu pelan-pelan untuk supaya emosi kita lebih tenang dan kita lebih nyaman. Apakah suara musiknya terdengar? Ini adalah musik relaksasi, tidak mengandung musik apa-apa. Baik Bapak Ibu, tarik nafas yang dalam, tarik dari hidung dan keluarkan perlahan melalui mulut. Kita akan mengirimkan doa. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam dan keluarkan melalui mulut. Ya, Bapak Ibu, dimulai dengan doa untuk diri kita sendiri. Bagi Muslim, silakan membaca Al-Fatihah. Diawali dengan ila jasad, ila kolbu, ila ruh. Sebut nama kita lengkap. Bagi non-muslim silakan sesuaikan dengan doanya masing-masing.
terima kasih atas kesehatanku. Minta kepada Tuhan, saya semakin sehat, saya semakin sehat, saya semakin sehat. Dan rasakan pesan ini jalan ke tubuh kita dan kita merasa diri kita semakin kuat dan semakin sehat. Ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah urusan kami, beri kami kebijaksanaan, tabahkan dan tegarkan kami, limpahkankah ilmu dan hikmah pada kami, lapangkan rezeki kami, dan bukakan potensi-potensi yang ada di diri kami. Bapak Ibu, ridho Tuhan ada pada ridho orang tua kita. Kita akan mengirimkan doa pada orang tua kita. Sebut nama lengkap dan lihat wajahnya satu-satu. Dan Al-Fatihah untuk bagi yang Muslim. Rasakan mereka memeluk kita, Bapak Ibu, dan ucapkan terima kasih Ayah, terima kasih Ibu. Tuhan, kami memohon maaf karena sibuk bekerja dan mengurus rumah tangga kami jarang berjumpa orang tua kami, padahal mereka masih hidup. Ampuni kami, terlalu sibuk, jarang mengunjungi makam mereka. Ampuni kami, terlalu sibuk, doa kami terbatas buat mereka. Dan rasakan mereka mencium kita wangi dan senang mendapat doa kita. Dan karena mereka lah kita juga menjadi orang tua saat ini. Bapak Ibu, berikutnya adalah doa kita untuk pasangan hidup dan anak kita. Hadirkan pasangan hidup kita dan anak-anak kita. Doa ini sebut nama pasangan hidup kita, suami atau istri kita. Dan anak-anakku, sebut satu persatu. Al-Fatihah. Bapak Ibu, rasakan saat ini kita memeluk mereka dan mereka juga sebaliknya. Ya Tuhanku, jadikanlah kami pasangan yang penuh kasih sayang dan saling memahami. Ya Tuhanku, mohon ampun bila kami lupa menjadi orang tua yang bijaksana. Rasakan dan peluk mereka, cium satu-satu anak kita. Beri kami petunjuk ya Tuhan, beri kami ilmu dan bimbing kami untuk berkasih sayang dengan anak-anak kami. Lindungi dan jaga anak kami, jadikan mereka dengan akhlak yang mulia, anak yang sehat jiwa dan raganya, soleh dan soleha, penyejuk jiwa, bermanfaat bagi umat, keluarga, dan dirinya. Ya Tuhan, Kau jaga kami, jauhkan keluarga kami dari mara bahaya, dan limpahi kami dengan kasih sayang. Tarik nafas yang dalam, Bapak Ibu. Baik, dan genggam tangan kita, katakan amin, 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 amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabb. Atau yes, tarik nafas yang perlahan. Silakan membuka matanya. Terima kasih Bapak Ibu untuk berdoa bersama hari ini. Terima kasih Mbak Yanti, saya serahkan lagi kepada Mbak Yanti. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Laura. Alhamdulillah, amin, amin, amin ya robbal alamin atas semua doa yang kita panjatkan tadi. Semoga Allah ijabah. Dan doa dari kami juga, mudah-mudahan Mbak Laura dan keluarga terus dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia lahir dan batin, dan terus semangat dalam sharing ilmu-ilmunya luar biasa. Mungkin kita beri aplaus dulu untuk Mbak Laura yang luar biasa pada sore hari ini. Terima kasih Mbak Laura. Terima kasih. Ya, terima kasih dan Ibu juga cantik. Saya sampaikan banyak ya. Terima kasih. Banyak apresiasi untuk narasumber kita dari teman-teman di room chat, dan demikian dari saya moderator, dan untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Silakan Mbak Ovi.
Terima kasih Mbak Yanti, Mbak Laura. Wah, ini pengalaman baru untuk saya dan juga benar-benar merasakan pentingnya komunikasi yang afdol ya Mbak Laura ya antara kita sebagai orang tua dan ke anak. Supaya saya sendiri untuk pengalaman pribadi supaya nggak jadi mama yang nyebelin mungkin ya dengan segala macam cerewetnya, permintaan-permintaannya. Nah, ini disinilah tempat kita belajar ya Mbak Laura. Terima kasih banyak supaya kita sama-sama bisa dalam satu frekuensi sama anak menjadi best friend-nya, menjadi tempat curhatnya, dan sampai dia curhatnya malah ke tempat lain. Begitu ya Mbak Laura ya, kurang lebih. Betul Mbak, kurang lebih kayak gitu. Monggo saya juga share nomor telepon saya di sini ya Mbak. Boleh, kalau boleh. Teman-teman. Iya, nanti kita sama-sama save. Ya. Kalau ada yang ingin ngobrol lebih lanjut silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Laura. Ya. Kemudian sebelum mengakhiri acara ini masih ada satu kata penutup dari Mbak Shirley Oktrisiana sebagai ketua 3 dari yang membawahi Linkes dan juga Kesra. Untuk Mbak Shirley, boleh kami persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih Mbak Ovi. Yang terhormat para pimpinan sekolah, Bapak Ano, Ibu Rina, dan guru-guru juga yang telah hadir. Yang kami hormati, Bapak Bimo, narasumber Mbak Laura Fertiana Zarkoni, juga Mbak Winda Farhati, para pengurus PMG SMA Lab School Jakarta yang saya cintai, dan para orang tua yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah tadi ada pencerahan dari Mbak Laura yang sudah kita dengarkan bersama-sama bagaimana tips-tips berkomunikasi dengan generasi milenial ini. Ini sangat membuka wawasan kita para orang tua sehingga bisa memahami bahasa seperti apa untuk berkomunikasi, tidak hanya sekedar komunikasi baik tapi juga tepat. Komunikasi yang dapat memunculkan kesepahaman antara anak dan orang tua dalam rasa, sehingga dapat menghadirkan komunikasi dua arah yang baik. Pada akhirnya tujuannya adalah menjalin bonding dengan anak-anak, sehingga anak-anak pun dapat membuka diri pada orang tua. Tadi kita juga dapat ilmu sebagai orang tua untuk menata perasaan sebelum berkomunikasi dengan anak. Kemudian saat mulai komunikasi juga kita untuk memvalidasi perasaan, normalisasi perasaan, eksplorasi pikiran, rasa, action, dan juga kebutuhan. Tadi saya juga baca ada kalimat, ganti kalimat judgmental seperti kenapa dengan misalnya apa. Demikian itu sharingnya menarik sekali. Kami menghaturkan terima kasih banyak untuk narasumber dan juga pihak-pihak yang membantu sehingga PMG Talk ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi ilmu baik yang bermanfaat yang kita dapat terapkan pada anak-anak kita. Dan juga saya mewakili sekolah dan juga teman-teman PMG mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan selama acara ini berjalan. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Shirley untuk kalimat-kalimat penutupnya sore hari ini. Dan tibalah saatnya kita di penghujung acara. Sebelum menutup, mungkin kita bisa sama-sama berdoa. Dan doa sore ini akan dipimpin oleh Bapak Ishak. Untuk Bapak Ishak, kami persilahkan. Tutup antara ini membawakan kita dan memudahkan kita berkomunikasi dengan putra Bismillahirrahmanirrahim.
Pak Ishak? Masih? Halo? Pak Bimo? Pak Ishak? Oke, sepertinya terputus ya sinyalnya Pak Ishak. Ya, kita lanjut. Oke. Oke, maaf Pak Ishak, Pak Bimo, sepertinya sinyalnya kurang baik ya. Ya, terputus-putus. Baik. Mungkin nanti untuk doa kita sudah sama-sama berdoa juga tadi di sesinya Mbak Laura ya. Semoga apa yang memang kita request ke Allah didengarkan dan acara sore hari ini diridhoi. Amin. Maaf, masih ada suaranya nih Pak Ishak, Pak Bimo, atau bisa saya lanjut aja ya untuk acara-acara selanjutnya? Oke, baik. Tibalah di penghujung acara. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan. Alhamdulillah acara sharing sore hari ini POMG Talk sudah berjalan lancar dan bukan main materinya, memang benar-benar cocok dan yang sangat diperlukan untuk orang tua zaman sekarang, bukan lagi orang tua zaman old tapi zaman now, karena memang anak-anak kita adalah generasi zaman now. Dan semoga apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Laura akan dapat kita implementasikan, dapat kita aplikasikan secepatnya ke anak-anak sehingga frekuensinya cepat nyamain ya Mbak Laura. Kita juga udah nggak ketinggalan zaman lagi cara berkomunikasi yang baik. Terima kasih banyak untuk para sponsor dan iLabs juga untuk Euro Management. Dan masih ada satu untuk sebagai persembahan penutup. Jangan leave dulu dari Zoom-nya karena memang masih ada satu persembahan dari Pak Mirza. Ternyata fansnya Pak Mirza sudah banyak yang request untuk lagu terakhir untuk tampilan sore hari ini. Semoga menjadi acara yang dapat kita lakukan reguler bersama. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laura. Tadi nggak hanya untuk komunikasi dengan anak ya, antar manusia kayaknya sangat berguna. Thanks a lot. Insya Allah. Saya juga aktif di Yasa Indo, itu anak berkebutuhan khusus. Nanti mungkin saya ajak Bu Laura ya. Boleh kita kolaborasi nanti, boleh yuk. Siap. Ini saya kasih, mudah-mudahan ini enggak, karena udah lama nggak saya bawain, tapi mungkin tepat untuk acara hari ini saya coba bawain lagu karangan Melly Goeslaw, Bunda. Wow. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri putih bersih belum ternoda. Fikirku pun melayang. Dahulu penuh kasih, teringat akan cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa raga seluruh hidup rela dia berikan.
selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbun. Oh bunda dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Oh bundaku. Terima kasih. Terima kasih Pak Mirza. Sampai ketemu lagi. Keren suaranya Pak Mirza. Nuhun. Izin live ya Bapak Ibu. Saya juga izin live Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ano, Mbak Opi, Mbak Yanti. Makasih Mbak Laura. Makasih ya. Ya, sama-sama ya. Sehat semua ya. Ya, luar biasa. Pak Bimo dan teman-teman semua ya, izin live ya. Sampai ketemu lagi nanti. Bisa Mbak Laura ada IG nggak Mbak Laura? Insya Allah. Ada IG-nya nggak Mbak? IG aku ada IG. Ada sih IG-nya, cuman biasa IG-nya aku tuh IG nggak aktif, nggak terlalu aktif. Biasanya sih untuk orang-orang Pak ini aja yang direct message ke aku fasilitasi. Boleh ada di Laura apa ya aku ya? Kok jadi lupa IG-nya? Oh Laura.Zarkoni, seingat aku Laura.Zarkoni. Gitu. Thank you Mbak. IG-nya itu. Sampai ketemu ya semua. Terima kasih Ya, semua Mbak Opi. Mbak Winda. Terima kasih Mbak Yanti, Mbak Shirlin, Mbak Aziza, Semoga semua sehat Mbak Heni, ya. semua. Mbak Winda dari Mbak alumni Nur Let's juga Go. ada. Terima kasih semua. Iya, Terima kasih ya semua. Izin live ya. Pamit ya, izin live. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.